Francisco de Assis Pereira, juga dikenal sebagai O Maníaco do Parque, dianggap sebagai salah satu pembunuh berantai paling berbahaya di Brazil. Ia ditangkap pada tahun 1998 karena pemerkosaan dan pembunuhan 11 wanita, dan karena menyerang 9 lainnya di Taman Sao Paulo. Setiap kejahatan adalah penggambaran yang akurat dan penuh warna dari perilaku seseorang. Saat itu, kata-kata ini bisa keluar dari mulut siapa saja yang menghabiskan setidaknya setengah jam membaca berita atau menonton TV di rumah di kota Sao Paulo, dari seluruh Brazil. Itu diutarakan Guido Palomba, seorang psikiater yang menjadi terkenal karena kasus pembunuhan berantai di Brazil. Dan untungnya nyawaku tidak dihabisi saat itu, tapi itu hampir. Dan bisa kukatakan itu semua terima kasih kepada almarhum kakekku. Namaku Teresa Fernandes, usia 40 tahun dan aku selamat dari The Park Maniac. Di tahun 1998, usiaku 19 tahun dan tinggal di Sao Paulo. Aku adalah pekerja paruh waktu di penerbit buku kecil yang berada di pusat perbelanjaan pusat kota Sao Paulo. Di sana, kegiatan sibukku adalah melewati kantor polisi di sebelah penerbit dan melihat orang-orang lalu lalang, sementara aku mengunyah pastel. Itu sekitar Juli atau Agustus, aku tidak begitu yakin. Tapi aku ingat itu sangat dingin. Tapi walaupun scarf biru gelapku mampu melindungi telingaku dari angin, itu tidak bisa menghalangiku mendengar suara yang masih menghantuiku. Hai manis. Aku berada di stasiun kereta Jabaquara, dalam perjalanan untuk pergi kerja. Aku biasanya tidak menerima apapun dari orang asing, sesuatu yang diajarkan ke anak-anak sejak usia dini. Aku bukan anak kecil lagi, tapi kakek Claudio berkata padaku, "Sayang, jangan pernah membalas sapaan atau menerima permen dari orang yang tidak kamu kenal, terutama jika mereka orang dewasa." Aku adalah kesayangannya. Sebelum aku pergi tidur, kakek akan menceritakan kisah-kisah paling menarik yang tidak akan kutemukan di buku manapun, kecuali satu buku yang beliau tinggalkan untukku setelah ia meninggal. Selamat malam, manis. Tidak ada orang lain yang memanggilku seperti itu. Kebetulan atau bukan, itu adalah kalimat yang membuatku menoleh segera. Kereta lewat saat itu dan aku tidak bisa mendengar apa yang ia ucapkan setelahnya, jika ternyata ia masih bicara. Aku sedang mengatur rambutku dari angin dingin dan berisik di rel dan seorang pria muda, sedikit lebih tua dariku, cukup tinggi, berambut keriting, bibir tebal, dan secara keseluruhan berpenampilan baik, memberiku senyum dan berkata, "Kamu sangat cantik, aku suka scarfmu." Untuk melepaskan diri dari rutinitas monotonku, kuputuskan kali ini aku akan merespon untuk mengobrol. "Terima kasih," kataku. "Aku Teresa, kamu?" Dengan maju selangkah ke arahku, yang tanpa sadar kurespon dengan mundur selangkah, ia membalas, mengambil kartu dari kantongnya. "Jen, aku bekerja di agensi modeling dan kamu akan sangat sukses jika bergabung di sana." Kulihat kartu yang menunjukkan nama dan nomor telepon yang tertulis dengan tulisan tangan aneh yang mengarah ke kanan. Dan bertanya-tanya apakah akhirnya rutinitas pekerjaan rumah yang membuatku bosan akan berubah menjadi sangat menarik. Jean melanjutkan dan mengundangku untuk bertemu denganku di sana di waktu yang sama esok harinya. Ku katakan oke, tanpa pikir panjang dan mengucapkan selamat tinggal. Dengan kartu di tangan, aku bimbang antara memberikan kesempatan pada mata Jean yang menawan atau mengindahkan kata-kata kakekku yang memberitahu agar aku bersikap waspada, seakan aku anak 12 tahun dan tidak bisa berteman dengan orang baru. Aku menoleh ke belakang dan melihat kembali, seperti seseorang yang mempertimbangkan untuk menerima permen dari orang asing. Saat kulihat Jean, ia sedang berbicara dengan gadis lain seusiaku, dan menaruh tangannya di kantung untuk memberikannya kartu lain dengan tulisan tangan yang seadanya. Bisa seburuk apa memangnya hal ini? Pikirku, ingin percaya pada karir modeling yang menjanjikan yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Kendati sangat ingin mengganti rutinitasku, aku pergi bekerja seperti biasa. Tanpa kusadari, tepat di sana saat itu juga, semua akan berubah selamanya. Setiap kejahatan adalah penggambaran yang akurat dan penuh warna dari perilaku seseorang. Di kantor polisi sebelah, aku melewati belasan poster dengan sketsa orang paling dicari di kota, Francisco, the Park Maniac. Tunggu, tidak, itu Jen, pria dengan mata coklat indah dari kereta. Dan melihat melalui jendela memungkinkanku untuk menguraikan dengan jelas nama di lencana seorang petugas yang sangat sibuk. Claudio F. Detective. Tentu ini bukan kebetulan. Apakah suara kakek menuntun intuisiku lagi?
Kuabaikan kenyataan bahwa aku sudah terlambat kerja dan memasuki kantor polisi, dan kepalaku tiba-tiba dipenuhi dengan tumpukan potongan koran, clipping majalah, dering telepon, orang-orang bicara, semua di satu waktu. Aku menubruk seorang pria besar dan melihat lencananya, Claudio F. Ia melewatiku begitu cepat dan mengucapkan maaf. Bagaimanapun juga, dia ataupun yang lain terlihat tidak ingin mendengarkanku karena mereka semua fokus pada tugas masing-masing. Hanya suara. Banyak suara dan banyak kebingungan hingga aku tidak tahan lagi dan berteriak. Aku menemukan The Park Maniac! Seketika seluruh ruangan hening. Benar-benar hening. Semua melihat ke arahku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suara orang mendaham akhirnya memecah keheningan dan ini menimbulkan banyak pertanyaan yang bahkan tidak bisa kudengar hingga Claudio menarik lenganku dan membawaku ke mejanya. Kuberikan kartu dari Jane. Atau lebih tepatnya Francisco, berikan padaku. Dan ia dengan segera mengambil telepon dan mulai memencet tombol. Aku menunggu dengan gelisah, hingga Claudio berdiri dan memberitahuku bahwa kami perlu pergi ke suatu tempat di dekat sana. Kami pergi ke sebuah perusahaan yang penuh dengan motor terparkir dan helm di display. Apa yang kita lakukan di sini? Tanyaku. Tapi Claudio terlalu sibuk untuk menjawabku. Aku tidak tahu kenapa aku sangat mempercayainya. Mungkin ini adalah takdir. Kulihat ke samping dan melihat kertas dengan tulisan tangan aneh di sana. Aku menyenggol Claudio. Itu tulisan tangannya, kataku. Francisco bekerja di sana sebagai kurir, tapi ia dikenal sebagai Kisco. Dan tidak ada yang mengaitkan namanya dengan yang terpampang nyata. Kakek, sepertinya aku bisa menjadi seorang detektif. Namun demikian, sang pemilik usaha mengatakan pekerja ini sudah keluar beberapa hari lalu. Aku pulang dan tidak bisa berhenti berpikir akan cerita itu. Ternyata beberapa hari setelahnya, perusahaan kurir yang sama menghubungi polisi untuk memberitahu mereka bahwa mereka menemukan tulang sapi dan kartu identitas atas nama Selma Ferreira. Dan ngomong-ngomong, dengan informasi yang kuberikan, mereka mengaitkan kasus itu dengan Francisco, dan akibatnya mengungkapnya, atau lebih tepatnya, kami semua mengungkap korban pertama dari The Park Maniac. Sejak itu, semua tinggal cerita. Francisco berusaha kabur, tapi berhasil ditangkap di daerah selatan negara dan ditahan. Ia dihukum lebih dari 280 tahun penjara untuk pemerkosaan dan pembunuhan atas belasan wanita dan kejahatan lainnya. Korban wanita ditemukan dalam keadaan berlutut, seperti lembu di pejagalan yang Francisco lihat saat ia masih kecil. Ia juga dianiaya, yang membuatnya mengalami trauma seksual. Beberapa ahli sampai saat ini tidak setuju mengenai apakah Francisco memiliki atau tidak memiliki masalah mental. Jika ya, ia tidak seharusnya dipenjara, melainkan di rumah sakit jiwa. Baik atau buruk, ia dianggap penjahat dengan kelainan kepribadian, tapi sangat sadar akan apa yang ia lakukan. Seorang psikopat ternama. Ia bahkan menerima surat cinta dari penggemar wanita yang jatuh hati padanya, dan bahkan juga lamaran. Hari ini, aku senang mengetahui bahwa aku berkontribusi dalam penyelesaian kasus ini oleh polisi. Sangat sulit dipercaya di tahun 2020 ia akan menyelesaikan 30 tahun masa penjara dan akan dibebaskan. Karena di Brazil, 30 tahun adalah batas seseorang bisa dipenjara. Dalam sebuah wawancara, ia berkata bahwa sangat mudah untuk meyakinkan korbannya. Cukup dengan mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Sungguh disayangkan bahwa hanya kakekku yang memanggilku manis. Dan jelas aku tidak memberinya izin untuk mengobrol denganku.